Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Fasilitator Bimbingan Teknik, Bimbingan dan Konseling kelas X Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Cindy Magmolina. Saya merupakan salah satu peserta Bimbingan Teknik, Bimbingan dan Konseling Fasilitator Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan implementasi 7 jurus PK hebat. Pada kesempatan kali ini saya mengambil jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Alasan saya untuk mengambil jurus yang ketiga yaitu yang pertama, saya ingin membantu siswa menumbuhkan rasa percaya diri dan juga fondasi kepada masing-masing individu. Kemudian alasan yang kedua yaitu saya ingin membantu siswa untuk menerapkan pola pikir yang positif atau growth mindset, pola pikir tumbuh. Itu alasan saya. Kemudian untuk berbagi praktik baiknya saya dilakukan di kelas 11 TKR 1. Hasil dari implementasi pada jurus yang ketiga ini, siswa bisa mengikuti dengan baik dan lebih antusias dalam mengikuti bimbingan klasikal. Demikian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Ya, oke. Kayong apa ya? Lemes banget apa ya? Kita ice breaking dulu ya. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu apa enggak? Tahu. Kita coba tepuk semangat. Ya, oke, sedikit apa ya, membuat wajah kita jadi tersenyum ya. Yang tadinya mungkin ngantuk atau mungkin ada yang belum sarapan dari rumah. Ya, jadi agak sedikit yang tadinya murung ya, jadi agak sedikit tersenyum. Oke, pada pertemuan hari ini ya, Ibu absen dulu. Ada yang nggak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua, iya, oke. Untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan jurus BK ya. Yang ketiga yaitu tentang tumbuhkan resiliensi. Nah, pada materi layanan hari ini itu tujuannya adalah yang pertama itu adalah membantu siswa untuk bisa bangkit kembali dari sebuah permasalahan. Nah, mungkin kan di antara kita setiap harinya itu kan mengalami sebuah permasalahan ya. Mungkin kalian itu merasa diremehkan atau mungkin merasa ada sebuah ketidakadilan di dirinya kalian ya. Nah, biasanya ketika kalian menghadapi sebuah tekanan-tekanan seperti itu, kalian gimana? Menjadi semangat atau menjadi malas, kemudian jadi banyak kegiatan yang terbengkalai? Biasanya gimana ketika menghadapi sebuah permasalahan? Nah, iya. Jadi pada pertemuan hari ini dengan adanya materi ini harapannya itu nanti ketika kalian menghadapi sebuah permasalahan, nanti kalian bisa menghadapi sebuah permasalahan itu dan bisa bangkit
untuk menunjukkan kepada dunia bahwa anggapan-anggapan orang terkait mungkin hal-hal yang sebetulnya kalian itu mampu, tapi menurut orang lain itu tidak mampu, kalian bisa menunjukkan bahwa kalian memang mampu. Itu seperti itu. Nah, kita pahami dulu ya pengertian dari resiliensi. Nah, resiliensi sendiri itu nama lainnya adalah daya lenting. Nah, daya lenting itu adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Jadi di sini daya lenting atau resiliensi itu adalah bagaimana diri kita itu mampu bangkit dari sebuah permasalahan atau dari sebuah kesulitan untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan dan juga belajar kembali. Itu seperti itu. Nah, aktivitasnya Ibu minta tolong kalian siapkan buku ya. Ditulis di buku, kalian bayangkan satu pengalaman yang tidak menyenangkan di dirinya kalian. Boleh pengalaman mungkin waktu SD, waktu SMP, atau mungkin kemarin, ya pengalaman yang pernah kalian alami, namun kalian telah berhasil melewatinya. Nah, contohnya kayak misalkan, kalian merasa diremehkan atau dijatuhkan secara mental. Kemudian bisa juga kayak kalian itu tidak dianggap, misalkan di kelas ini ada yang merasa tidak dianggap dirinya, enggak ya? Semuanya saling menghargai dan menghormati teman-temannya ya. Nah, itu seperti itu. Nah, contoh yang ketiga, misalkan kalian mengalami ketidakadilan. Misalkan adanya tekanan sosial yang membuat hatinya kalian sakit, tapi kalian bisa melalui itu. Itu seperti itu. Contohnya Ibu contohkan. Kayak misalkan mungkin pas kalian di SD. Nah, ada yang di sini Sigit senangnya apa, Mas Sigit? Senangnya apa? Main bola voli ya. Nah, mungkin di SD pernah atau mungkin di SMP ada temennya yang kayak kamu ikut tim bola voli padahal kamu nggak bisa. Nah, tapi karena masih tekun dan gigih untuk terus berlatih, jadi bisa menunjukkan bahwa pernah dapat juara ya Mas Sigit ya? Iya pernah. Nah itu karena kegigihannya untuk terus berlatih kan jadinya bisa menunjukkan kepada temannya yang sudah meremehkannya bahwa Mas Sigit itu bisa, tapi dengan catatan mau berusaha. Nah contohnya itu, silakan ditulis dulu di buku. Terus nanti Ibu minta tolong temannya untuk salah satu dari kalian untuk bisa menyampaikan di depan. Sudah? Contohnya pengalaman yang pernah dialami? Sudah? Ya, oke. Disimpan dulu ya. Disimpan dulu jawabannya. Kemudian Ibu ada permainan. Ini kartu apa? Ada yang tahu?
Kalian kalau lihat ini biasanya buat apa? Mainan. Oke. Kalau hari ini ya, nanti Ibu minta tolong dari kartu ini, Ibu minta tolong untuk kalian bisa berkelompok, membuat kelompok. Ini jumlahnya berapa? 20. Pas ya? Ya, berarti dibuat karena Ibu punyanya 4 paket, berarti satu kelompoknya 5. Silakan nanti berkelompok. Nanti cari apa ya? Cari tempat yang agak nyaman buat kalian berkelompok. Ibu kasih waktu 5 menit untuk bisa dibuat menara. Nah, nanti dari menara itu silakan bagaimana caranya dari kartu ini kalian seberapa tingginya menara yang kalian buat. Nah, nanti dari menara itu kita uji ketahanannya. Apakah menara yang kalian buat itu bisa berdiri dengan berbagai rintangan yang nanti akan dihadapi atau nanti akan roboh ketika hanya ditiup oleh temannya. Terus seperti itu ya. Silakan bisa berkelompok. Berarti kelompok 1, 2, 3, 4. Agak digeser apa ya? Nanti jadi bisa melingkar. Ini depannya sendiri aja ini. Ini yang kelompoknya Mas Lutfi ini maju ke depan. Nah, ya. Sudah siap? Udah pegang semuanya? Ini cuma bertiga, berarti Mas Lutfi ke sini aja. Siap? Hitungan 1, 2, 3, mulai. Kalau bisa sampai tinggi setinggi mungkin. Waktunya 5 menit.
Satu menit lagi. Ini berarti sendiri-sendiri apa gimana? Bisa. Tiga, dua, satu, selesai. Angkat tangannya. Ya, silakan semuanya ke belakang dulu. Hati-hati, jangan sampai menyentuh mejanya. Ya, oke. Sekarang yang selanjutnya, oke. Berarti yang paling tinggi kelompoknya siapa? Wisnu ya, 3 tingkat. Yang ini 2,5, 1,5. Yang itu 1, yang itu 2. Oke. Kita uji ketahanannya, mau lawan apa mau masing-masing salah satu perwakilan? Lawan, oke. Kelompoknya Faisal mau kemana? Ya wis. Bentar. Jaraknya sini. Ya, ditiup. Yang mau uji ketahanannya ini? Ini diuji dulu. Siapa? Dari sini. Ya. Yo, Kakak Faiz. Terakhir. Yo, diri sendiri nggak apa-apa. Ya wis. Situ ya. Oke. Ya, oke. Silakan dirapikan lagi. Itu mau dirobohin apa kayak gitu dulu? Ya udah, yuk cari tempat duduk dulu yang
senyamannya kalian, cari tempat duduk senyamannya kalian. Oke, setelah kita praktek tadi membuat menara ya, tadi berarti kan tadi kita ada dua aktivitas ya. Yang pertama adalah kalian diminta untuk membayangkan sebuah permasalahan yang sudah pernah kalian alami dan sudah kalian lewati. Nah, kemudian yang kedua adalah praktek membuat menara, dan tadi menaranya juga sudah diuji coba ya, bagaimana ketahanannya ketika ditiup oleh temannya, ada yang roboh semuanya, ada yang hanya satu atau dua yang kabur ya atau roboh. Silakan dari yang uji coba pertama, siapa yang mau mencoba? Mas Lutfi mau maju yang pertama? Ya, silakan maju. Sudah hafal apa mau baca catatan? Bawa catatan boleh. Ya, dari pengalamannya Mas Lutfi. Disampaikan ke teman-temannya, siapa tahu teman-temannya juga pernah mengalami hal itu atau sedang mengalami hal tersebut. Jadi kan jadi semangat dan bangkit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya waktu dulu di SMP. Oh ya, oke. Jadi dulu saya waktu di SMP itu mengikuti ekstra pramuka di Ganda Sumari di Situwangon. Terus saya dulu pernah diejek waktu saya mau mengikuti lomba tingkat kecamatan. Saya diajak sama temen yang mungkin merasa dirinya lebih bisa dari saya, Bu. Oh iya. Saya seperti lebih mampu gitu. Yang tapi dengan ejekan itu saya tidak merasa kayak down atau kayak minder gitu, Bu. Malah saya lebih semangat belajar. Kayak apa yang dia punya terus apa yang dia aku nggak punya seperti itu. Oh iya, berarti kamu dengan ejekannya dia itu pengen membuktikan bahwa ejekannya itu salah ya, bahwa kamu itu memang pantas jadi, kalau di SMP berarti apa? Grup inti ya? Iya. Oh iya, berarti lebih pantas dibandingkan dia ya. Dari lomba itu dapat juara apa enggak? Iya, Bu. Terus habis itu saya buktiin ke seseorang itu kalau saya itu bisa. Saya dulu waktu itu juara 3 tingkat kecamatan, Bu. Oh iya. Terus teman kamu gimana ke kamu? Langsung langsung lebih baik. Oh iya. Nah, ya itu tepuk tangan dulu buat pengalamannya Mas Lutfi. Ya silakan duduk. Ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah ejekan ya, bukannya kita malah jadi mungkin kita down atau sakit hati itu wajar ya. Tapi dari ejekan itu sebaiknya ya kita itu harus bisa membuktikan bahwa apa yang orang lain menganggap buruk kepada diri kita, kita harus bisa membuktikan bahwa kita itu bisa dan kita itu apa? Mampu. Iya, oke. Itu dari pengalaman yang pertama ya. Nah, dari aktivitas yang tadi ada yang mau memberikan refleksi? Mas Reza, ya oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya banyak kalimat yang bisa kita ambil dari permainan tersebut. Tapi saya akan menceritakan satu saja, yaitu artinya sebuah fondasi suatu objek atau bangunan. Itu mulai wajar dan sangat banyak bagi kita semua. Contohnya manusia itu punya fondasi yaitu hati. Kalau hatinya rapuh, pengaruh itu sangat mudah dipengaruhi oleh manusia lain. Contohnya, kamu hitam, kamu pendek. Nah, kalau hatinya itu tidak kuat, tidak percaya, itu akan berpengaruh. Apa iya. Jadi malah minder sekolahnya ya. Nah ya, ada yang sering mengejek temannya, kamu hitam, kamu pendek, pernah?
Pernah ya. Nah, teman yang merasa diejek gimana hatinya? Mas Faisal pendek kalau diejek seperti itu. Oh, tinggi ya. Mas Kakak Faiz diejek hitam, pernah sakit hati? Pernah. Terus kamu menganggapnya teman itu gimana? Diabaikan. Nah, itu pentingnya sebuah pondasi. Contohnya tadi kelompoknya Mas Wisnu tadi pondasinya berapa? Satu kartu apa berapa? 3 kartu. Ya, itu pentingnya dari yang Mas Reza sampaikan, pentingnya sebuah pondasi. Jadi ketika kita hidup di entah itu di sekolahan atau mungkin di lingkungan sosial ya, pentingnya kita itu teguh hatinya ya, pondasinya. Jadi ketika misalkan kita diremehkan orang lain atau merasa dikucilkan atau merasa kita itu tidak diberi keadilan seperti dengan temannya, ketika pondasinya itu kuat, kita bisa teguh dengan pendiriannya kita. Itu seperti ya. Terima kasih untuk Mas Hidayat, tepuk tangan dulu. Itu ya dari 2 aktivitas dan juga temennya kalian tadi sudah merefleksikannya. Mungkin kan kalian bertanya-tanya ya, mengapa resiliensi itu penting? Nah, resiliensi atau daya lenting itu penting bagi kehidupan sehari-hari karena memungkinkan untuk bangkit dari sebuah kegagalan atau tantangan yang sulit dan mampu untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, adanya materi ini itu penting diterapkan di kehidupan sehari-harinya kalian. Karena mungkin ketika kalian merasa gagal atau mungkin kalian sedang menghadapi sebuah tantangan, kalian itu harus bisa bangkit. Jadi sebuah kegagalan atau sebuah tantangan yang kalian alami itu dijadikan sebagai sebuah pembelajaran untuk kalian bisa terus untuk berkembang dan belajar. Itu seperti itu. Nah, dengan adanya resiliensi itu diharapkan nanti kalian memiliki pola pikir yang bertumbuh. Nah, jadi manusia kan kelebihannya adalah punya otak ya. Nah, bedanya kita dengan makhluk hidup yang lainnya kan manusia itu memiliki otak. Nah, di otaknya manusia itu ada yang namanya neuroplastisitas. Nah, neuroplastisitas ini itu adalah mekanisme biologis yang mendasari adanya growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Jadi di otaknya kita itu ada sebuah saraf ya, yang mengendalikan dirinya kita itu ketika kita menghadapi sebuah kegagalan atau sebuah tantangan, itu kita memiliki pola pikir yang growth mindset atau pola pikir yang bertumbuh. Itu seperti itu. Nah, jadi di materi ini itu ada yang namanya growth mindset dan fixed mindset. Nah, minta tolong Mas Kakak Faiz dibacakan pola pikir growth mindset itu seperti apa? Pola pikir yang meyakini bahwa kecerdasan dan keterampilan akan dikembangkan melalui edukasi, pencegahan serta strategi yang tepat. Ya, jadi pola pikir yang growth mindset itu adalah pola pikir yang berkembang. Jadi misalkan manusia itu diciptakan tidak ada yang bodoh ya, semuanya pintar. Tetapi kepintaran itu atau kecerdasan itu kan bagaimana kita itu bekerja keras supaya kita paham dengan suatu pelajaran atau materi ya. Itu seperti itu. Nah, kalau manusia yang memiliki pola pikir yang fixed mindset, Mas Sahrul dibacakan, kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, kelihatan. Dibacakan minta tolong. Pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dasar seperti kecerdasan atau bakat adalah sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah secara signifikan, cenderung pesimis, kurang tekun dalam berusaha, dan kurang kreatif. Nah, ini bedanya manusia yang memiliki pemikiran fixed mindset itu cenderung pesimis. Selanjutnya yaitu contoh kalimat atau kata-kata ya. Biasanya kan kita ada growth mindset sama fixed mindset. Di sini ada kesuksesan. Orang yang growth mindset ketika menghadapi kesuksesan
biasanya akan apa? Mas Faisal, kelihatan? Kelihatan nggak itu? Ya apa? Kurang besar ya? Ya, ketika seseorang menghadapi sebuah kesuksesan, orang yang memiliki pola pikir growth mindset itu akan seperti apa? Ya, ketika orang itu memiliki pemikiran growth mindset, ketika menghadapi kesuksesan, saya bisa sukses dengan berusaha. Kalau misalkan beda dengan orang yang fixed mindset, Mas Zainun, apa? Ini, oh nggak kelihatan, minus ya? Beda dengan orang yang fixed mindset. Kalau orang yang fixed mindset ketika menghadapi kesuksesan, saya bisa sukses jika punya bakat. Bener apa enggak? Bener, tapi kan itu pola pikir yang pendek ya. Karena orang yang tidak berbakat pun sebetulnya bisa sukses. Iya, berarti sukses itu bisa diapakan? Bisa diusahakan. Nah, kalau misalkan orang yang fixed mindset ketika menghadapi kegagalan biasanya apa? Akan menyerah. Karena tadi apa? Orang yang fixed mindset itu pesimis ya. Nah, ketika menghadapi sebuah kegagalannya pasti akan menyerah. Tapi beda lagi sama orang yang memiliki pemikiran growth mindset. Ketika menghadapi sebuah kegagalan, Mas Wisnu pernah menghadapi sebuah kegagalan? Apa contohnya? Persiapannya kurang. Oh iya. Lah, dari situ apakah kamu langsung menyerah apa gimana? Mencari peluang lomba berikutnya ya dan juga latihan lagi. Nah, berarti itu apa? Memiliki pemikiran yang growth mindset. Saya akan mencoba lagi. Jadi misalkan di satu event gagal, tapi mencari peluang event selanjutnya ya dan juga dipersiapkan. Nah, contohnya itu ya, ada ketika mengalami kesulitan, mengalami masalah, terus misalkan pernah dikritik ya, nah, itu. Kalau misalkan orang yang menghadapi sebuah masalah, manusia yang memiliki pemikiran fixed mindset itu, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Pernah seperti itu? Pernah. Berarti itu perlu dihilangkan ya. Nah, perlu adanya kalian menanamkan growth mindset. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari perbedaan growth mindset sama fixed mindset? Cukup? Ya, oke. Ibu ada sticky note ya. Ibu minta tolong kalian untuk menuliskan sebuah kalimat atau satu kalimat growth mindset. Nggak usah dikasih nama. Dua menit cukup ya? Ya, oke. Ibu kasih waktu 2 menit. Setelah itu kalian langsung ditempelkan di sini.
Sudah, Mas Faisal? Ditempel? Sudah semuanya? Sudah ya, oke. Untuk yang selanjutnya ya, dari pengaplikasian jurus 3 terkait dengan menumbuhkan resiliensi ya. Yang pertama adalah pentingnya sebuah fondasi ya. Jadi ketika misalkan kita itu harus bisa memperkuat fondasi untuk dirinya kita, karena dengan kita mampu memperkuat fondasi dirinya kita, itu kita tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan ya, atau mungkin kita diejek atau dicemooh oleh orang yang lain, kita harus mampu membuktikan bahwa kita itu bisa. Itu seperti itu. Dan yang ketiga, pentingnya usaha ya, usaha dan kerja keras dalam mengembangkan dirinya kita. Karena yang mampu membuktikan bahwa dirinya kita mampu itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya bisa mengejek dan menilai keburukan kita. Itu seperti itu. Mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup. Ibu harap dengan penyampaian jurus yang ketiga ini nanti kalian ke depan itu ketika menghadapi sebuah permasalahan bisa bangkit kembali ya. Itu seperti itu, tidak permasalahan ini itu tidak dianggap sebagai sebuah permasalahan yang besar. Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.